Ya memang balik sama saya, di sini saya akan merakit PC lagi dengan harga 7 jutaan. 7 juta hampir 8 juta lah bisa dibilang seperti itu. Pokoknya intinya 7 jutaan. Kalau yang sebelumnya itu 8 jutaan, kalau yang ini 7 jutaan. Lebih di bawahnya sedikit lah dengan PC-nya sudah ada di sini, sudah saya rakit lah. Yang bertemakan hitam putih, seperti yang Anda lihat ini hitam putih ya. Sama seperti yang saya rakit di dulu itu, yang Rio yang dua kembar itu ya. Yang dimana pada saat saya upload video itu banyak orang yang ingin rakit seperti itu, yang dimana dengan harga murah sih kalau yang itu ya. Dan di sini salah satu contohnya dari segi casingnya, fan-nya, CPU core-nya, prosesornya itu kebanyakan sama semua ya, seperti ini part-partnya semua di sini. Dan kita akan tes saja dari segi performa gamingnya seperti biasa lah. Ya karena kebanyakan sekarang tuh saya merakitnya Core i3 10105F. Karena emang rekomend untuk saat ini daripada ke Ryzen yang harganya agak mahal sedikit ya. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan ini Core i3 10105F yang ada boxnya, harganya 1,4 juta yang dimana garansinya 3 tahun. Jadinya ini juga sangat bagus juga, 4 core 8 thread untuk bermain game maupun streaming bisa. Tapi streamingnya yang ringan-ringan aja ya. Kalau yang agak berat silahkan ganti ke Core i5 10400F, itu 6 core 12 thread. Kalau yang ini 4 core 8 thread sudah sangat cukup kalau menurutku ya. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo ini. Ini sama seperti yang rakitan yang dulu itu ya. Dia tuh memang sama inginnya ini menggunakan Gigabyte B460M D2V ini. Yang dimana juga sudah support M.2 NVMe, tapi saya di sini tidak pakai NVMe untuk menghemat budget lah. Hampir sama seperti yang dulu itu. Di sini saya membeli dengan harga 1.150.000. Ini ya, mereknya Gigabyte. Selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM-nya saya menggunakan T-Cred ya. Yang dimana berwarna silver atau agak keputih-putihan lah. Ada di sini sih kalau kalian kelihatan ya untuk RAM-nya. Kenapa saya memilih ini? Karena saya ingin mencocokkan ininya supaya putih hitam kelihatan semua di sini. Jadinya lebih bagus lah. Daripada yang RGB agak mahal, tapi saya lebih memilih ini aja. Harganya murah sekali, 1.100.000 kalau yang ini. Yang dimana harga RAM untuk saat ini dia tuh turun. Jadi tinggal ada beli aja RAM sekarang. Mumpung turun ya. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler. Deepcool GMX 400S sama seperti yang saya rakitan Rio dulu yang dual double itu. Di sini dia tuh juga ingin sama, makanya warnanya hitam fan-nya tanpa ada LED sama sekali. Di sini sangat besar sekali dan juga bagus sih. Dengan harga murah 235.000. Yang penting performanya bagus lah dan juga kesannya elegan seperti PC-nya ini, hitam putih, elegan lah ya. Selanjutnya, saya menggunakan SSD ini 240GB mereknya RX7. Kalau yang dulu tuh ya mereknya Midas Force ya, kalau yang ini RX7. Yang lebih murah tapi juga bagus untuk performanya RX7 dengan harga 400.000 sih kalau yang ini 240GB. Selanjutnya untuk hard disk saya menggunakan 1 tera second sama seperti yang dulu itu. Yang dimana sudah ada di dalam situ ya. Nih, barangnya di situ di dalam yang second 310.000 untuk harganya 1 tera. Kenapa tidak ingin yang baru? Karena emang keterbatasan budget dari sananya inginnya seperti itu. Jadinya ya itu aja lah, nggak masalah. Yang penting sudah saya tes dan juga bagus. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1050 yang dimana mereknya Gigabyte. Sama seperti Mobonya mereknya Gigabyte juga. Ini yang single fan dengan harga 2 juta. Saya tuh membeli second tapi ada boxnya. Kalau yang ada boxnya itu sekitar 2 juta sih. Kalau yang tidak ada box biasanya ada 1,9 sampai 1,950 sampai 2 juta juga ada sih. Tergantung tipenya juga, dual fan atau yang lebih serinya bagus lah ininya seperti itu. Saya mendapatkannya itu 2 juta yang ada full boxnya. Jadi nggak masalah sih. Dan di situ VGA-nya single fan dan juga fan-nya tersebut dia itu lebih hemat listrik sih, bisa dibilang seperti itu. Kalau suhunya 60 derajat dia itu otomatis memutar. Kalau di bawahnya dia tidak memutar lah. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini United Power 500 watt. Udah banyak banget saya memakainya ini United Power 500 watt yang dimana dengan harga 440.000. Aerocool dengan 80 plus watt. Jadi ini juga rekomend sih kalau menurutku. Karena saya juga udah memakai ini banyak sekali, jadi ini rekomend. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Cube Gaming Kelva yang dimana di sini ada ya. Dengan harga 435.000 untuk Cube Gaming Kelva di sini. Warnanya itu ada dua, hitam maupun putih. Tapi saya memilih yang hitam aja supaya lebih dominan dengan warnanya ini dan terlihat bagus lah, elegan lah kalau warna hitam. Kalau putih ya kesukaan aja sih kalau putih. Di sini dengan harga 435.000, casingnya itu MATX, simple dan juga rapi sih. Tidak ada longgar sangat jauh sekali lah intinya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan ini fan RX7 yang dimana ini warnanya putih ya. Z pinner lah intinya seperti itu, yang warnanya putih. Kalau yang ini tuh ada banyak tipe sih, putih, cyan, purple, red, green, rainbow dan juga S-Blade rainbow. Ini ada banyak tipenya sekali. Saya memakai 6, di bagian depan 3, atas 2, 1 belakang dengan harga satunya 40.000, jadinya 240.000 totalnya semua ini.
Dan itu semua part-partnya semua di sini sudah ada, dan di sini sudah saya rakit di sini. Kita akan lanjut saja ke review gamingnya dan juga yang lainnya. Yuk. Dan lalu yang pertama untuk pengujian booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia booting Windows-nya, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 16 detik. Kalau menurutku sih ya terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 sih ya di bawah 25 detik lah. Itu standarnya banget sih. Akan tetapi ini 16 detik terbilang cukup cepat kalau yang ini. Terkadang sih di beda PC beda kecepatan ya, meskipun sama-sama menggunakan SSD RX 7. Selanjutnya di HD Sentinel, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7 dan juga HDD WD yang second. Dan kita cek dari segi performa dan juga kesehatannya. Yang pertama SSD-nya 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Dan juga suhunya agak panas, 45 derajat kalau yang ini. Kalau misal naik sedikit dia tuh sudah merah untuk di HD Sentinelnya, tapi ini masih kuning, jadi masih terbilang aman sih. Kadang ke 40, kadang ke 45. Selanjutnya di hard disknya, dia tuh second 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya dia tuh perfect, dan juga suhunya 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Kadang random sih, ada yang panas, ada yang dingin kalau hard disk second. Selanjutnya ke Crystal Disk Mark, ini saya mengetes RX 7 seberapa cepat dia membaca dan juga menulisnya, dan dia mendapatkan 490 untuk membacanya dan juga menulis yang 427. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, yang dimana uploadnya 550 per 470. Kalau kita bandingkan hampir-hampir sama sih, hanya terpaut 60 lah kurang lebih kedua-duanya. Dan selanjutnya ke HW Monitor untuk mengetes suhunya, yang dimana saya menggunakan Deepcool GMX 400S, yang dimana untuk mendinginkan Core i3 10105F. Yang pertama untuk minimalnya mendapatkan 30 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 61 derajat. Untuk minimalnya saya diam aja tidak apa-apain di desktop, dan juga suhu maksimalnya saya tes di Cinebench R15. Saya tes di CPU di 5 kali berturut-turut supaya tahulah maksimalnya berapa, dan dia maksimalnya 61 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini, dan juga bagus dengan harga murah sih, 200 ribuan lah. Dan selanjutnya di Cinebench R15 di OpenGL-nya dia itu mendapatkan 105 fps, yang dimana saya menggunakan Vega GTX 1050. Dan juga CPU-nya 911 GB, standarnya Core i3 10105F lah. Selanjutnya di gamingnya, ya dimana GTA 5 yang pertama 1080p dan juga settingan normal. Untuk rata-rata FPS-nya mendapatkan 110 fps, masih sangat nyaman juga kalau yang ini. FPS-nya masih di atas 100 lah. Kalau di settingan high mungkin ya agak menurun jauh sih di 50-60an, tapi lebih stabil di normal. Ya karena Vega-nya cuma mempunyai 2 GB aja untuk VRAM-nya. Kalau misalnya 4 GB silahkan ke high untuk settingannya. Dan selanjutnya di game Valorant 1080p dan juga settingan high. Untuk rata-rata FPS-nya mendapatkan 177 fps kalau yang ini. Settingan rata kanan masih di atas 150-an. Untuk streaming masih bisa sih kalau yang ini untuk game Valorant-nya, karena masih nyaman juga untuk bermain gamenya. Selanjutnya di CSGO, settingan 1080p dan juga settingan high. Dia tuh rata-rata FPS-nya mendapatkan 175 fps. Cukup tinggi juga kalau yang ini, hampir sama dengan Valorant lah. Selanjutnya di game Dota 2 1080p dan juga settingan high. Untuk rata-rata FPS-nya mendapatkan 105 fps. Lancar juga untuk gamenya ini karena di atas 100. Selanjutnya di game Apex Legends settingan 1080p dan juga settingan low. Dia tuh rata-ratanya mendapatkan 96 fps. Masih nyaman juga, masih di atas 75, ya hampir 100 lah. Kenapa di settingan low? Karena VRAM-nya tersebut 2 GB, ya terbatasnya lah. Kalau misal 3-4 GB masih bisa di settingan high. Kalau stabilnya ini masih di low, di Apex Legends emang agak berat sih. Selanjutnya yang terakhir di Resident Evil 6 di settingan 1080p dan juga medium. Rata-rata FPS-nya mendapatkan 66 kalau yang ini. Masih nyaman juga kalau yang ini karena masih di atas 60 fps untuk gamenya. Selanjutnya yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia itu mendapatkan 43 watt. Cukup irit juga kalau yang ini di bawah 50 watt. Dan juga maksimalnya mendapatkan 146 watt. Ini saya tes di gaming Resident Evil 6 settingan medium 1080p dan dia itu maksimalnya 146 watt.
Tetapi rata-ratanya sih ya di 120, 130 lah. 146 sih cuma tertentu aja, sekali dua kali lah. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya untuk harga 7,7 juta, kalian bisa mendapatkan Core i3 10105F dan juga GTX 1050. Di video sebelumnya saya juga pernah membuat sih 7,7 juta ya, tapi ini juga sama. Mungkin berbedanya dari segi bentuknya, dari segi casingnya, dan juga yang lainnya lah. Dari segi harga sama, tapi dari segi spek intinya juga hampir-hampir sama sih. Core i3 Gen 10 maupun GTX 1050. Ya mungkin sebagai suatu pilihan lainnya lah, karena beda casing ya. Kalau yang ini kan temanya hitam putih. Kalau yang dulu itu temanya mungkin RGB atau yang lainnya aku juga lupa sih ya. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat, semua linknya ada di deskripsi. Mungkin kalau VGA-nya tidak ada linknya ya, karena memang itu tersisa satu aja pada saat saya dulu membelinya sih. Itu sudah agak lama juga untuk harganya, jadi beberapa part ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tetapi rata-rata ada yang sama, ada yang lebih murah. Intinya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.